Salam Guru Penggerak. Ini adalah tugas ruang kolaborasi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Pak Irensius Hayon, dan yang kedua, Ibu Maria K. Daiman, dan yang terakhir saya sendiri, Henrikus Sanjaya Asri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas macam-macam modal aset dan pemanfaatannya di Kabupaten Manggarai Timur. Yang pertama, modal manusia, yang kedua modal sosial, ketiga modal fisik, keempat modal lingkungan atau alam, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Berikut adalah hasil pemetaan aset dan pemanfaatannya yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Yang pertama, modal manusia dan pemanfaatannya. A. Bidang pendidikan. 1. Kepala sekolah dengan kualifikasi pendidikan S1 bersertifikasi dan guru penggerak. Yang kedua, guru kualifikasi pendidikan S1 dan guru penggerak. Yang ketiga, tenaga kependidikan kualifikasi pendidikannya S1. Yang keempat, siswa latar belakang yang heterogen. Yang kelima, komite atau wali siswa latar belakang yang heterogen. Yang keenam, pengawas sekolah dengan kualifikasi pendidikan S1. Yang terakhir, tokoh masyarakat dengan kualifikasi pendidikan SD, SMP, SMA, S1 dan S2. Adapun pemanfaatannya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan pencapaian akademik melalui kolaborasi antara status sekolah siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan dapat berkontribusi dalam mendukung pembelajaran di rumah. Yang kelima, berkolaborasi dengan tokoh masyarakat sebagai narasumber dalam kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya adalah modal manusia dan pemanfaatannya di bidang kesehatan. Yang pertama, dokter, bidan, dan perawat. Manfaatnya adalah sekolah dapat membangun kerjasama dengan tenaga medis dalam membuat program di bidang kesehatan sekolah yang melibatkan tenaga kesehatan tersebut. Misalnya memeriksa kesehatan siswa, sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan sebagai pendamping senam sehat jasmani, dan sebagai pendamping program kesehatan lingkungan sekolah. Yang kedua, modal sosial dan pemanfaatannya, yaitu tersedianya komunitas dan organisasi sosial, di antaranya OMK, komunitas anak, kelompok sekami. Pemanfaatannya adalah 1. Meningkatkan kualitas interaksi sosial dan dapat menghasilkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Yang kedua, memperluas akses sekolah terhadap sumber daya tambahan dan kesempatan pembelajaran yang beragam melalui kemitraan dengan organisasi eksternal. Yang ketiga, menumbuh kembangkan kompetensi sosial emosional melalui program sekolah minggu. Yang berikutnya, bidang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Pemanfaatannya adalah tersedianya tenaga kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan menjadi tenaga kesejahteraan dan sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga mendukung fasilitas pendidikan dengan mensosialisasikan program anti-stunting. Yang ketiga, modal politik dan pemanfaatannya, yaitu anggota DPR. Pemanfaatannya membangun hubungan serta kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal informasi, arah kebijakan, dan mendapat dukungan penuh dari pemangku kebijakan terkait dengan kemajuan pendidikan, misalnya sebagai pengusulan PIP aspirasi. Yang kedua, mendapat dukungan dan sumber daya tambahan, meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mempengaruhi kebijakan yang relevan, serta memperluas jaringan kemitraan
yang menguntungkan untuk membangun sekolah, misalnya pembangunan atau rehab gedung. Yang keempat, modal agama dan budaya serta pemanfaatannya, yaitu gereja, masjid, dan sanggar seni. Pemanfaatannya adalah: 1. Sekolah dapat menjalin kerjasama untuk meningkatkan karakter dan kompetensi siswa dalam bidang keagamaan dengan melibatkan tokoh agama sebagai narasumber kegiatan keagamaan di sekolah, dan sekolah dapat membangun kerjasama dengan komunitas atau tokoh masyarakat dalam pelestarian budaya, seperti mengetahui tradisi, seni, dan bahasa secara benar. 2. Menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah agama, mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, serta memperkaya pengalaman belajar siswa dengan perspektif-perspektif budaya yang berbeda. Yang kelima, modal fisik dan pemanfaatannya, yaitu bangunan sekolah beserta sarana dan prasarana, bangunan aula, kantor camat, lapangan bola, bangunan tempat ibadah, jalan, dan lain-lain. Pemanfaatannya adalah: sekolah dapat memanfaatkan setiap bangunan di atas untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang kemajuan pendidikan. 2. Mendorong partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan bakat di berbagai bidang. 3. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan lingkungan yang mendukung dan fasilitas yang memadai. Yang keenam, modal lingkungan dan pemanfaatannya, yaitu pertambangan pasir, tanaman pertanian, perkebunan masyarakat, dan lahan sekolah. Pemanfaatannya adalah: yang pertama, untuk tempat observasi alam, untuk proses pembelajaran siswa. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab, serta mendukung pembelajaran yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan berbudaya. Yang ketiga, sebagai sumber belajar dan sebagai tempat pembudidayaan tanaman yang memiliki nilai atau keuntungan secara finansial. 7. Modal finansial dan pemanfaatannya, di antara lain dana BOS, koperasi, bank, dan komite. Pemanfaatannya adalah: 1. Sekolah dapat membangun hubungan dengan pihak koperasi, bank, dengan meminjam atau meminta dukungan melalui dana simpan pinjam dari koperasi atau bank. 2. Mendukung pengembangan infrastruktur sekolah yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 3. Memungkinkan pengadaan sumber daya pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikianlah pemaparan hasil pemetaan aset dan pemanfaatannya yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.